akan siap untuk menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan baik nanti, apalagi yang disampaikan Ustaz kita nanti. Pasti yang baik-baik ya. Dan kalau hati yang bersih, hati yang sehat, insya Allah siap untuk menerimanya. Tapi kalau hati kita sakit, susah menerimanya. Tidak sakit hati ya. Ya Bu. Kalau senyum itu keluar sangat di dalamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan sebesar pahala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabat beliau, bersama dengan keluarga beliau, dan diteruskan oleh tabi'in dan tabi'in, dan hari ini diteruskan perjuangan itu oleh para ulama-ulama kita. Sehingga berkat perjuangan tadi mulai dari Rasulullah SAW sampai kepada ulama, sampailah kita mengadakan kegiatan pada malam hari ini. Kalau misalkan tak sampai dakwah ulama juga kita, mungkin tak makin kuat di musala kita malam juga. Mungkin akan lupa kita dengan sejarah-sejarah yang luar biasa. Dan alhamdulillah sampai hari ini, dan kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah agar di Bukit Batabuah akan terus tumbuh cikal bakal generasi-generasi, terutama warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Bapak Presiden Bukit Batabuah. Kalau di Indonesia Presiden Nawa Pak Jokowi. Kalau di Bukit Batabuah Presiden Nawa Pak Firdaus Malin Kayu. Sudah lamalin kayu goreng. Di gala lamanang. Kalah lo galamu yang kecil dia main tadi lamanang. Dia lamun dulu Pak Wadi. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Kampung Kakak Ambo Mak Gindo, pengurus Musala Raudatul Jannah, tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya yang kita muliakan angku-angku minyak mama nanggadang basa batuah kabasaran salingga aluat tuah maningguang minang kabau. Nan bapu cuak sabana bule baulet sabana tunggang kapai tampe batanyo kapulang bakeh baganto. Yang kita hormati angku-angku Imam Yohatib suluh bendang dalam nagari palito naningga namuah padang suluh nyalo masuk di dunia bendang sampai ke akhirat. Kok duduknya baca kitab kagak melintang lebih tua. Langkok kepada angku-angku mama-mama orang cadiak pandai. Urang mencadiak calogio pandai maaga ke maagia. Kok renciangnya indah mencucuk tajam tidak melukui. Pasak kukuah kuncingan tagua sumara ketul dunayani. Seterusnya yang ambo banggakan, ibu-ibu pondokan luang sumara anu yang tinggi limpape rumah nanggadang
ko idui tampe baniai mati tampe banaza linta katampe minta makan awih kabageh minta minum kau luang-luang kabadina kapayun panji kasaluko. Seterusnya yang kita sayangi, yang kita banggakan, generasi pemuda dan pemudi nan capek kaki dengan tangan, capek kaki indah menaruang, capek tangan indah memajak. Alun disuruh dilampaui, alun ditagah dibaranti, padi pada dalam nagari. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kembali kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia yang selalu Allah berikan kepada awak, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Persoalan bersyukur, ambo ingin mengingatkan kawan bersama. Baik itu Ustaz, biasa juga Pak. Awak menyampaikan, mengucapkan alhamdulillah itu dulu. Kalau lagi sedang begitu. Kemudian kalau lagi sedang panen, takana rahmat Allah. Luar daripada itu jarang itu mengucapkan alhamdulillah. Lain tarana sorobo balakang. Itu rahmat Allah bu. Bayangkan kalau dia pakan dari buah ya. Lain jadi yang begitu kok. Rahmat Allahnya baru. Bayangkan kalau ada ibu nak nampak anggolai itu namanya itu radio atau radio. Kini nampak orangnya. Jauh gagah gambar daripadanya. Itu rahmat Allah dia nampak dari belakang tadi. Jantung awak Pak Bu masih berfungsi dalam tubuh awak. Kalau agak ilmu mini saja dipensiunkan jantung itu di Allah tidak bisa memompa darah ke tubuh awak, maka di buku nama waktu bertambah 3 huruf. A tambahnya itu ALM. Almarhum awak jantung tidak berjalan lain. Paru-paru awak masih bisa berfungsi mak, masih bisa mengatur pernapasan di sekujur tubuh. Itu pun rahmat Allah. Nah itu pandai-pandai kita bersyukur dengan cara manfaatkan rahmat Allah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jangan menggunakan rahmat itu apa yang sesuai menurut awak. Harus disandingkan apakah sesuai menurut Allah atau tidak. Salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang hormati, sebelum kajian Isra Mi'raj kita lanjutkan, ambo minta maaf sagadang-gadang umat. Suara ambo sebenarnya udah asli mau jadi kalau suara palsu nak keluar. Lambat turun-turun dalam beberapa hari tadi patang malam ambo mengisi wirid Isra Mi'raj di Kamang. Tadi pagi mengisi Isra Mi'raj dua tampe di Maninjau di kampung ambo. Malam ko basambuang di siku. Sebelumnya pun baitu pulau. Jadi suara bo lah mulai serak-serak becek. Tapi di lain pihak sana dia tiap bunga. Kalau suara bo sedang parau gini ko, ambo kadang-kadang videonya tuh lah mulai mirip suara rumah irama. Lah agak anu apa? Hai manusia, hormati ibumu. Alam mulai pandai gue lagu rumah irama. Tapi biasanya Pak, kalau suruh asli ya pun langkiang. Ambo sama lem nang Sorobo. Tapi ini Sorobo gak parau. Jadi minta maaf Pak, bukan ambo ingin meniru gaya rumah irama, tapi parau kona. Nang kedua,
supaya ibu-ibu ndak bertanya semua kita apa-apa ndak ada bisik-bisik saat ambo ngaji. Aranca ambo tutup kesempatan supaya jangan berbisik-bisik. Sia dalam ngaji. Sia nama itu dari mana? Ambo namo ambo diagih waktu kita de ama ambo Edison. Siapa? Ndak Edison loh. Siapa? Coba nggak paru lain. Supaya apa-apa ndak mudah lupa jangan ambo agih resep. Resepnya kana saja ambo kalau lampu lah mati. Tanah itu menjadi rumusnya. Pak, awak kini wirid dari tadi rami orang tibu. Ambo kaget, ambo menyangkut tidak sebanyak orang tibu. Tapi rami, lai awak tarang, suara mik, lai barasiah, lai PLN nak matikan lampu. Bertanya buat ibu, ada nggak di antara awak saranigo yang dari tadi menyojakan terima kasih PLN lain nak mati lampu? Lain tak ada terwak? Jujur tak ada, tak? Tapi coba ibu bayangkan kalau kini kau mati lampu, cek ibu ke PLN. Malah dia PLN kurang wilih mati lampu. Nyumpah-nyumpah ke PLN lah. Daripada ibu-ibu nyumpah-nyumpah ke PLN, kalau mati lampu karena sejolah nemu Edison. Bapak gue begitu. Siapa yang menciptakan lampu kau? Thomas Alva. Jadi itu Pak mati lampu kena nama Edison. Makin lacok lampu mati begitu bertabuah, ibu-ibu makin tak kenal dengan lampu. Ya itu ji. Ambo suku Caniago. Siapa suku Caniago sekarang? Ada sekarang? Ada. Suku Caniago Panguluambo Datuk Perpatiah. Yus Datuk Perpatiah itu adalah balahan daripada suku Caniago Ambobana. Ambo babaku kakoto ranggai laki-laki almarhum Datuk Tumangguang. Sikolai koto. Banyak. Kalau ambo biasanya ambo memang punya pengalaman jurang koto. Pengalaman ambo jurang koto, Allah agiah lo pendamping hidup ambo orang koto ba. Pulang kabaku badan dulu akuan. Barabana kapamaleawa, barabana wa nak kapapiti, nan di rumah baku ba aku pi tetap terminum. Makan tetap jual, tapi dia cukup-cukup lo, labia dari seminggu lalu saya rumah baku nak kedaging makan. 2 dia apa? Tapi kalau seminggu nak kedaging, anda elok keluar. Abo berangkat baku, orang rumah ambo, orang koto bulo. Pak Kati Basa tinggal di Magini, ambo tinggal di Bukit Tinggi. Karajo apo menjadi pembantu masyarakat, menjadi pelayan masyarakat. Sebagai apa? Sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Bukit Tinggi, kini masuk periode yang kedua. Itu saja perkenalan ambo. Yang lainnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, kajian kita ini adalah mengenang sebuah peristiwa yang kalau kita lah berada di bulan Rajab, maka terkenang kita sebuah peristiwa luar biasa yang namanya Isra dan Mi'raj. Dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran yang telah dibacakan di kemanakan itu tadi dalam surah Al-Isra.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Layak apa ya itu Pak? Cuna. Bapak dan Ibu jamaah yang ambil hormati. Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kajian ini mano kalau boleh ambo bakanda mausul separuh waktu ambo pakai untuk mengulang kembali mainge-inge anawa ba'abana terjadinya Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian separuh waktu lain kita bahas puluh, kita kupas puluh apa hikmah yang bisa kita ambil dengan kita lah memperingati Isra Mi'raj. Setuju Pak Ibu? Setuju. Jadi ambo ini ingin ma'agiyah oleh-oleh kapadon kita dan basamu. Kok dapet kandak je pintu oleh-oleh ko apa ibu taimu bawa pulang. Tadi kalau diibaratkan ibu-ibu kemarin membawa tas apa-apa, membawa kampia atau dompet. Beko pulang tas jo kampia tu jangan kosong jo pulang ado isinya. Isinya kajian tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Kalau ndak ada faedahnya Pak Ibu kemari lah garuk suara ambo beko awak pulang ndak membawa oleh-oleh. Ndak ada bekas dalam kehidupan, ndak ada berubah kehidupan awak, maka pertama ibu-ibu Allah kemari bahkan tua tinggal garajo hikmah dak dapet. Apa-apa mau dipuluh aturan kabakoa, aturan kaduduk di lapau, aturan kama nonton, aturan kasantai, apai kamu salah rodatul jannah, ndak lo dapet hikmah 2-0 rugi wa. Ambo pun rugi, suaru lagar wa, awak lah jauh, ndak hikmah. Setuju Bobo? Awak umur 80-an, 70-an, 60-an, sampai puluhan. Lain taruh memperingati Isra Mi'raj, jawabannya lain. Bahkan kadang-kadang Pak mohon maaf, dalam setahun itu ada sampai kali awak hadir dalam peringatan Isra Mi'raj. Diadakan di musala itu hadir, diadakan di musaji hadir, diadakan di surau hadir, diadakan di lapangan hadir, beko di TV menonton pulau, tapi tidak berubah dalam kehidupan. Itulah termasuk orang yang disampaikan oleh Rasulullah, wa syarrun nas man talla amaruhu wa sa'a amaluhu. Bertambah umur, bertambah kesempatan, tidak bertambah iman. Nan wak cari apa? Khairun nas man talla amaluhu wa hasuna amaluhu. Bertambah umur dulu 62 kini 61, patang 72 kini 71, patang 89 kini 90. Bertambah iman, bertambah umur, bertambah lo iman wa kepada Allah. Itu yang wak cari. Setuju? Nah, siap-siapkan kampia, tolong ditampuang, tolong diisi dengan tausiah singkit yang akan disampaikan. Baik, pertama kita kupas sakete, walaupun bapak dan ibu lacuk bingung menanam. Kisah Isra artinya diperjalankan. Nabi itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit bumi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Bila terjadi Isra itu, sebagian ulama mengecilkan tahun 10 kenabian. Nabi berangkat ibu-ibu diawali setelah beliau melaksanakan sholat Isya malam hari, laila. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru Mi'raj. Tiba di langit yang pertama, namanya langit bumi. Nabi di situ bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari langit yang ketujuh, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Bara lama Nabi Isra Mi'raj, ndak seminggu lah, ndak 15 hari doh, ndak sebulan doh. 1 malam, 1/3 malam. Kece Pak Wali tadi, kalau awak ikuti dan ngabuk peristiwa Isra Mi'raj itu jadi kawak, jo akal awak ndak kemana-mana, susah untuk diterima dengan akal. Sehingga begitu Nabi menyampaikan bahwa saya tadi malam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, apa kecil orang kafir Quraisy, lah gidon kau wahai Muhammad. Ndak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha putri dalam semalam. Ndak mungkin. Siapa orang pertama Pak yang membenarkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar adanya? Beliau Abu Bakar. Abu Bakarlah orang yang pertama mendengar berita dari kafir Quraisy. Wahai Abu Bakar, tadi malam berita yang kami dapatkan, Muhammad Isra katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana pendapat engkau, kece sahabat? Jawaban Abu Bakar, sia yang mengece antum? Muhammad. Kalau Muhammad yang menyampaikan benar adanya, sehingga terhitung saat itulah Abu Bakar diberikan gelar Siddiq. Jadi wak kenal namanya dengan Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Menyampaikan kebenaran. Lalu sampai sini cerita peristiwa Isra. Lalu dalam ayat yang tersebut dalam surat Al-Isra tadi dibacakan terjemahnya oleh anak wadah. Iko para lu ko bapak inget, para lu disimak supaya tahu awak yang dicari Nabi dalam Isra itu apa saja. Allah perlihatkan beberapa tanda-tanda kebesaran Allah. Pertama Bu, dalam kitab disebutkan bahwa Nabi diperlihatkan oleh Allah, inilah wahai Muhammad surga, inilah neraka. Neraka surga itu waipak,
saat Isra dan Mi'raj Allah perlihatkan ke Nabi, iku yang sarugo, iku yang neraka. Untuk siapa neraka ini diciptakan? Adalah bagi umat-umatmu yang diberikan kesempatan hidup bertahun-tahun namun tidak menghabiskan, memanfaatkan waktu untuk menyembah Allah, tidak mengana ini kematian. Asikolah umatmu nanti. Dalam surat Az-Zumar diperjelas oleh Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Lalu kata Allah, ini kalau yang ikut tadi neraka, kalau ikut sarugo. Untuk siapa sarugo? Untuk umatmu yang aku berikan kesempatan hidup di atas dunia, dia pandai memanfaatkan umurnya untuk mengabdi kepadaku, maka surga inilah tempatnya. Sambungan ayat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Inilah surga untuk umat-umatmu yang selama hidup pandai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Indahu, kalau orang kasarugo Allah saponyo dengan sapaan yang sangat indah. Sapaan Allah, salamun alaikum tebotum fadkhuluha khalidin. Selamat bagi kalian yang pada waktu hidup penuh perhitungan, selalu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nikmatilah surga khalidina fiha, selama-lamanya. Bu, Pak, layawa rindu masuk surga. Sia dalam ko yang ingin mencium masuk neraka, ada tak? Awak ingin masuk surga sarunya, awak dah mau masuk neraka, sepakat? Tapi kadang-kadang awak ingin masuk surga, masuk secara gratis. Kalau ingin masuk surga, pandai-pandai memenuhi syaratnya. Syaratnya takwa kepada Allah. Nah, surga dan catatan Allah, neraka lagi nampakkan. Yang kedua, Allah nampakkan Bapak Ibu kepada Nabi, ada orang yang bibirnya tebal seperti bibir onta. Lalu orang yang bibirnya seperti bibir onta ini, karajono dicandian ke Nabi, inyo makan api tadi, nyo makan api neraka itu taribu. Habis api makan api, habis api makan api, menggelegar badan selalu makan api. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa ini pertanda makna daripada orang seperti ini? Nah, Jibril, inilah nanti wahai Muhammad, umatmu yang hidup di dunia memakan, tidak peduli kepada anak yatim. Bu, Pak, ini bulan Rajab, ya Pak? Sudah Rajab, bulan Sya'ban. Sudah Ramadan, sudah Sya'ban, Ramadan. Biasanya Pak, kalau tiba bulan Syawal, ya, awak silaturahmi. Lain silaturahmi ke rumah dosana, silaturahmi ke rumah mama, silaturahmi ke ranggai. Lain tetapkan, lain tidak pernah awak silaturahmi ke rumah anak yatim. Mana kau indah?
Apalagi trennya bocah dia kalau saat Ramadan gua Pak Wali, awak kadang-kadang baragiah ke orang yang tak membutuhkan. Tiba di layu babue parsel, ada kue, ada buah-buahan, ada baju, bara kabanyaknya parsel. Kasih parsel ke bagian ke rumah para pejabat, ke rumah orang-orang kaya, agunonyo mabiak muko. Dibanding parsel yang murah itu nanti diagian karena yatim sabana bermanfaat ini. Akhirnya yatim nanti ya Allah, Engkau takdirkan ambo anak yatim, bapak ambo lah meninggal. Ambo cari kawan-kawan ambo yang punya apa, dibawanya main-main ke Bukit Tinggi, dibawanya main-main rawun kian kamari, ambo sianan kamar bawa, dah ada orang nanti bawa menghibur ambo. Badu suwa sakampun kalau ada anak yatim berucap seperti ini. Memakan anak yatim bukan hanya mengambil hak anak yatim. Ambo ingatkan Pak pengurus masjid, pengurus salam di masjid, ambo sampaikan. Di musaji itu biasanya Bu ada kotak infak, kotak wakaf, kotak majlis taklim, kotak anak yatim. Ya, bau umumkan. Saldo infak kita hari ini 10 juta. Saldo infak kita hari ini 15 juta. Saldo anak yatim 25 juta rupiah. Saat itu ada anak yatim yang hadir. Adalah 3 hari nak makan. Paru itu nggak minta piti dan banyak manga disimpan di bank. Ada masjid apa namanya di Jogja Pak Wali yang terkenal Masjid Nol Saldo. Tidak pernah Pak Nana. Piti anak yatim tuh Bu, kalau lah banyak segera bagikan ke anak yatim, jangan menunggu hari raya. Emang anak yatim kok makannya satu raya saja. Kalau lah tak kumpul kita anak yatim tuh capek bagian kayu, tidak harus menunggu banyak-banyak. Karena setiap hari butuh biaya, butuh untuk beli baju, butuh untuk beli belanja, untuk apa kita anak yatim itu kumpulkan di musaji sampai pada 7 juta. Sementara di kampung awak anak yatim banyak. Nah, mudah-mudahan kalau itu terjadi yang seperti itu, mudah-mudahan bisa awak bayu. Lah bisa anak yatim itu menerima 200.000 surang agihan lain. Lah bisa 500 surang agihan lain. Beko tipu derayu kepada dia baru akhirnya. Nah, Bapak dan Ibu yang hormati, lalu Nabi diperlihatkan ada orang yang di hadapan itu Pak, ada daging busuk, ada makanan yang lemak. Orang tu katuju dia memakan daging yang busuk. Tak pernah memakan yang roti. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, apa ini maknanya Jibril? Inilah umatmu Muhammad yang selama hidupnya gemar suka melakukan perbuatan zina. Berzina kok Pak Ibu bukan hanya bersetubuh. Bukan hanya bersetubuh. Menggoda orang lain pun awal daripada perbuatan zina. Kini banyak Bu, canggih ada di media sosial Pak. Awak kadang-kadang kan itu, beliau menyampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Kok lain beriman doa kepada Allah dan hari akhir,
kok kan kece tu kece alangan lo elok kece angkuyus gatuk peralat dia bu nanudah meninjau sekampung dia bu tu pikirkan apa yang mau dikatakan dan jangan katakan apa yang terpikir. Ada ini bah punya Facebook, punya WA, babue status. Dulu betapa sayangnya kau padaku, hari ini kau sudah mulai mendua. Nan dikadukan di Facebook bini awak, mengadu awak curhat awak tentang laki di Facebook, di WA, di Instagram. Itu orang yang paling omong raya, Pak. Lai ibu menangah istilah istilahnya amal jariah. Lai kan? Amal jariah adulu lawannya dosa jariah. Babue status di WA, babue status di Facebook tentang kelakuan bini awak, tentang kelakuan laki awak, nyo komen dek kawan, nyo like dek kawan. Ada orang ngomen kudu macam tu. Komen pertamanya sabar, anggap ikut cobaan, doakan istriwa, lakiwa elo. Tapi yang komen tu bu, dah barang orang nyumur seperti itu. Nan banyaknya komennya po, jangan muah, gas taruni, awak lo mau kicu-kicuannya, dihadu. Sebanyak itu orang yang memberikan komentar, orang itu berdosa pak. Orang yang mengkomen seperti itu berdosa, yang membuat status mendapat kiriman dosa dari setiap orang yang like dan memberikan komen yang seperti itu. Hati-hati. Baik betul. Kalau awak memperingati Isra Mi'raj, ikut kita kaji puluh hikmahnya. Awak lagi salat, Nabi itu datang diperintahkan dan diperjalankan oleh Allah menjemput perintah salat itu bu. Salat itu adalah istimewa pak. Istimewanya kalau perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, perintah yang lain diperintahkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kalau salat dijemput langsung oleh Rasulullah di hadapan Allah. Berbeda. Nah, baik, kini pokok kajian awak supaya ibu-ibu pulang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Buah dari perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu adalah menjemput perintah salat. Awalnya bu, perintah salatku diberikan Allah kepada Nabi awak ndak limu seperti ini loh pak, 50 kali sehari semalam. Turun Nabi bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Akhirnya Nabi Musa, wahai Muhammad, tidak mungkin umatmu mampu salat 50 sehari semalam. Umatmu kecil-kecil dan lemah-lemah. Mintalah keringanan kepada Allah. Bapak dia Nabi jagih ampe kalimu. Turun batamu banyak Nabi Musa, kecil Nabi Musa, masih berat ini ya Muhammad. Kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya diberikan oleh Allah 5 kali sehari sampai ini. Bapak dan Ibu yang hormati, persoalan salat itu yang kajian utama. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan bedanya perbuatan keji dengan perbuatan munkar. Perbuatan keji itu pak, perbuatan dosa yang kita lakukan merugikan untuk diri sendiri. Itu namanya perbuatan keji.
Kalau perbuatan mungkar merugikan kepada diri sendiri dan merugikan kepada orang banyak. Kini pertanyaannya, Pak, sederhana. Orang sholat tapi masih berzina. Dia sholat masih koruptor. Dia sholat masih menganiaya. Dia sholat masih bermaksiat. Di mana letak persoalan? Ada orang yang berbuat salatnya rajin, Pak, tapi baju di rajin belum. Lai salat mancilok amuah jual. Lai salat maniaya orang dak takut. Lai salat tapi parangai nanda elo. Apa persoalan sebenarnya, Pak? Di mana masalahnya? Kok seperti itu orang yang sholat? Lah yang mau ibu apa tujuan rasionya? Orang yang sholat, yang salatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah, itu lagi baiknya. Inyolai salat lain, kewajiban. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi Allah menginginkan salat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, Pak, persoalan salat itu nggak baca coba kupas. Kenapa orang salat tidak merubah hidupnya menjadi orang baik? Kenapa orang salat tidak merubah hidupnya menjadi orang alim? Kenapa orang salat tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Pertanyakan salat. As-salatu imam, artinya salat itu tiang agama. Bu, kok tiang kan? Ya tiang kok. Tiang dibuat dengan besi yang sangat kokoh, semennya cukup, pasirnya sempurna, adukannya pas, tegak. Tapi kalau tidak terletak di pondasi yang sempurna, tiang roboh. Artinya apa? Tidak menjadi kekuatan bagi bangunan. Mulang, tiang walaupun dia sempurna, besinya cukup, semennya sempurna, pasirnya pas, adukannya sempurna, tapi ketika pondasinya tidak sempurna, maka tiang ini menyebabkan bangunan runtuh. Aku yang pondasi, aku dulu membuatkan. Pondasinya salat itu apa Ibu? Tauhid awak yang mulai rapuh. Mohon maaf, lai percaya ke Tuhan, lai. Tapi awak takana Tuhan saat di surau, takana Tuhan saat mengaji. Tiba di luar awak lupa ya Tuhan. Maka orang tu banyak mencilok, banyak bapak dosa. Tidak mainnya Tuhan di mana beradu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Pak. La ilaha illallah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duduk dalam diri, kokoh dalam jiwa, maka sempurnalah salat. Pahami betul? Yakin lai kadang-kadang awak percaya enggak? Lai yakin ada Tuhan, lai percaya ada Tuhan, lai coba baca surah Al-Ikhlas. Apa ada? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kadang-kadang mohon maaf,
Orang-orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak banyak, tidak semua kita yang istiqomah dengan pengakuan itu. Allah sebagai Tuhan, tapi awak masih menuhankan yang lain. Menuhankan haratu, menuhankan orang, memuji orang boleh, tetapi jangan sampai mengalahkan pujian kepada Allah. Ia kena berdua ia. Kadang-kadang rusak para juru, rusak pencarian. Tadi bini patuah, tadi suami awak elok, ala mulainya ndak berang, anak yang biasa patuah kini pahlawan, cucu yang biasa patuah kini pahlawan. Ada awak melakukan abah cari di luar janjang, sia kira-kira nama membuka merataan banang 7 rakam santuang palalai. Tidak kembali kepada Allah. Rumah ibu kalau lah mulai tidak nyaman kini, yang biasanya nyaman kini nak nyaman lai, jangan cari kambing hitam, sia ko santuang palalai namanta. Cari rumah waktu lain tak di rumah tu ditegakkan sholat, lain tak dikumandangkan bacaan ayat-ayat Allah di rumah. Rumah rancak maha sangat gagah, interior rancak pak yang membuat konsultan biayanya miliaran, tapi hidup ndak nyaman dalam rumah, pasti salat orang di dalam rumah itu sudah mulai abai. Al-Quran tidak lagi menjadi kegemaran. Apalagi ambo pernah hadir di satu tampek membagikan bantuan korban longsor. Di mana tampeknya? Di daerah Dake Danau Singkara, Malalu. Satu rumah tak tersentuh di Galodo pak, yang lain hancur rata. Penyesalan ambo tanya ke orang sini, bertanya bocek pak, kok bisa rumah orang kok rumah bisa bagi rumahnya kok batu gadang kok lah nama ambil longsor ke rumah. Kecil orang tu pak di rumah tuh nyundak kayu, tapi malam-malam kami selalu mendengar anak-anak penghuni rumahku membaca Al-Quran di rumah. Orangnya taat sholat. Tadi Pak Tua Kampung menyampaikan, yang disampaikan, kini awak diuji di Allah. Diuji di Allah, keluar erupsi dari gunung Merapi. Sadia bu, sadia. Takut awak, tapi lebih takutlah kepada Allah. Hayya 'ala shalah. Allah memanggil untuk salat. Badan yang handphone, nama maka jalan, nama tuntaskan. Jawab jujur. Awak ingin dia masuk surga, tapi itu awak lakukan. Itu namanya awak bermain-main dengan Allah. Kalau ibu bapak ambu, awak kalau ingin masuk surga, awak taat beribadah, rajin salat. Jangan salat awak kok hanya untuk diri awak. Aduh pak orang, mohon maaf pak, salatnya taat, alun azan latibun masjid, alun orang azan latibun di surau. Tapi kok salat atau indah bininya tak ngurus, kok kasalat anaknya padian sejuk. Bahkan ada mak-mak pak
Kalau nyo kape salat tu bu, nyo buka pintu kamarnyo, nyo tutui beko nyo kape salat, nyo tutui lambe-lambe pintu rumah. Jangan sampai berbunyi. Tujuannya jangan sampai terganggu minantu bawa lalu. Sayang minantu. Bang kau itu kok dapet minantu kau bakal lalu sampai jam 10 sanang nanti wah. Kalau ibu bapak ke salat, ketuklah pintu minantu tua sultan. Orang lazan sultan sembahyang walai. Nak jago nak salat walai. Cucu salat walai. Cantik ini gua. Ambo bu jujur mak Indo, Pak Wali apresiasi yang diberikan kepada Pak Wali pengurus tokoh masyarakat. Bangun kemarin itu jarang-jarang ambo bisa ceramah kondisi yang mobil. Aduh banyak anak-anak. Ndak umur tu saja tu. Aduh musaji, musaji rancak. Orang kini kan banyak berlomba-lomba musaji mah. Berlomba-lomba membuat musaji, ornamennya rancak, mik barasiah, lampunya berseri-seri, nan banyak jamaah tu anyo orang-orang yang kepai biswa. Nah anak sudah dosa. Pak Wali, ambo ini diberikan amanah oleh kawan-kawan di Bukit Tinggi sebagai ketua komisi 2 di DPRD. Salah satu bidang di komisi 2 itu adalah bidang agama. Kami bersama pemerintah kini sedang mencetuskan di Bukit Tinggi bagaimana menjadikan MRA. Apa itu MRA? Masjid Ramah Anak. Jamaah rami salat, anak-anak pun rami. Jangan musaji ku anu rami dengan tutu saja. Si kok rancak lah. Kamu nak tahu apakah hanya dalam Isra, tapi mau yakin ibu-ibu musala ku gadangnya tapi panuh nanti bo sampai di musala. Nanti rumah sampai kok dia. Nah. Ba'a caranya anak-anak laku datang ke musaji, aku tidak terlepas pak dari perannya pengurus dan peran nyawa yang tutu. Aduh lo pak lo, salat lain tapi tidak mampu menahan marah, tidak mampu bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Inyo lagi salat tapi para bu amu ajo. Baru sudah baca salam barabu. Hoi, orang Malaysia. Besok anggolo kamu ndak punya kesurauan. Basuruh anak pulang. Temangkunya lanang dan anak pak. Mungkin apa kelupu inyo sudah lahir itu langsung tua mungkin. Ndak pernah mencicipi masa anak-anak. Kok anak-anak wak, kok pak? Kau orang mengeceknya jalan keluar. Itu fitrah pak. Perkembangannya seperti itu. Paham awak? Kok nyoka mauta, kok nyoka baca itu, kok nyoka bagalui, inyo anak-anak. Tapi kalau apa-apa, macam-macam kaligun di kawannya, itu lain itu. Awak mampu rajin, kini gak sudah aku pak, dek dulu acuk, karena lacuk terketek, ya bu. Abah mengkok berangnya anak-anak ini. Ambo, aduh yang kurang paham, ambo. Kalau orang salat di surau itu, aduh, lah salat orang, lah baca Al-Fatihah imam, lah tagak anak, bambi anak ke bagendong, berpindah dua ke tagak ke belakang. Kalau lah tagak anak lah ikutnya salat, yang patut padian saja kedua, tagak awak salatnya. Alasannya putus saf. Bang kau putus saf, anak-anak kau wajib salat lain. Kalau model tu bu ibu salat kuang, ada tunggak, geser ada tunggak kok. Nama naranja ada anak tagak di bertunggak. Abang anak lagi geser. Tunggak kalau geser saya putus sah. Iya bu. Nah, baik bapak dan ibu yang hormati. Pertama, betulkan salat supaya salat itu benar-benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana caranya?
yakinkan bahwa salat itu komunikasi langsung dengan Allah. Jangan awak salat asal-asalan. Ba'a salat yang asal-asalan, salat yang tidak diawali dengan wudhu yang sempurna. Bau dua asal bau dua, basuh muku antara sempurna tidak. Nah, jadi perhatian. Kemudian Allahu Akbar. Tanganna takama-kama. Nantakana nasi tajarang lu masak di rumah. Awak berhadapan dengan Allah. Ibu, Pak, kalau awak baca itu diulang. Sadang lama awak cari tulinya, nan urangku di benjo min WA. Atau awak cari tulinya cari-cari yang lain. Lain tak singgung awak. Singgung awak. Kini awak berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Awak kekete. Itu parangai awak. Benarkan salat. Salat berkomunikasi dengan Allah. Sempurnakan salat. Jangan hanya salat itu sekedar menggugurkan kewajiban. Salatlah sebagaimana Nabi mengajarkan salat. Kamu tidak baca kilafiah di depan. Ada orang salat bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sebutan. Cari di TV, di Makkah orang salat. Allahu Akbar. Ada lapis tangan. Lihat batu tu. Batu apa? Nanda batu tu orang nanda salat. Baca teaturnya, ikutnya. Siar manjaan tu tunjuk mereka. Mana aja dia tunjuk orang. Yang akan dipersoalkan itu bukan cara orang salat. Orang yang tidak salat yang wak risaukan. Ada lo kadang-kadang maaf Pak. Gara-gara membaca bismillah jahar dan disirkan bid'ah saja. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tadi baca di bismillah ada. Anak sejujurnya bisa pindah surau. Kunut, nak dibaca kunut di imam salat subuh. Awak desa kunut, anak murid ke surau, pindah ke surau. Pindah musaki. Nah itu Pak zaman kini ya Pak. Buya Gus Rizal, Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat, sering menyampaikan, jangan persoalkan lagi tentang khilafiyah dalam beribadah. Kenapa? Orang itu punya dalil, orang itu punya alasan. Kalau awaklah mengaku orang yang paling benar, maka kitalah calon penghuni neraka. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak salat ibu bapak do yang menyebabkan masuk surga. Mohon maaf. Ndak puasa yang menyebabkan awak masuk surga. Ndak haji dan umrah yang menyebabkan awak masuk surga. Yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah ridanya Allah. Baru kepandai laki kupiah, pandai ngecek orang kapia. Baru beraja ke musaji, kepandai ngecek orang na Islam. Agak banyak dah letak. Tu pada kapia tu pada. Ndak ada hak awak Pak untuk memponis orang tu masuk surga, masuk neraka tu. Bas orang kampung kami Allah lah. Jangan mengaku awak salat itulah benar, puasa waktulah benar, haji waktulah mabrur. Belum tentu Pak. Kalau ibadah tidak dilakukan lillahi ta'ala, jangankan dosa yang dapat, jangankan pahala yang dapat, dosa yang perlu dapat. Lihat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidak ada perintah ibadah kodoh kecuali hanya karena Allah. Dudukkan itu dalam diri awak bahwa salat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan. Taranga azan tu pa'a marasut tabaka badanku kalau awak tidak cepat mengikuti panggilan Allah. Itu baru dua salat. Tapi azan taranga kota pada pia alun salat itu untuk keperluan kebutuhan Allah. Abu mohon maaf, jangan awak sia-siakan persoalan salat. Jangan anggap enteng persoalan salat. Nanti Allah tanyakan kepada penduduk neraka, masalakakum fi saqar? Hei, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Jawaban orang itu, qalu lam nakunanna minal musallin. Kami tak salat dulu ya Allah. Salat itu dijemput oleh Nabi dengan Isra Mi'raj itu adalah penghibur Nabi awak yang saat itu sedang berduka. Awak kalau sadia pak, awak kalau dapat ujian kembali ambil uduk, kadukan ke Allah. Malah tu gunung dekatkan ke Allah. Jangan lari daripada Allah. Takut ke orang, jauhi orang tu. Takut ke Allah, dekati Allah. Salat, kalau salat itu asal-asalan, salat tidak sesuai dengan perintah Nabi, ada bapakku, ada Jumaid, nyo datang ke surau, datang ke Jumaid setengah sebalik. Waktu ini jam berapa? 2 balik 29. Apakah tiba di surau jam setengah 2 balik tiba di surau? Salat, sunat, zikir, segala macam, lanjut. Selesai salat Jumat, protes ke pengurus. Ba'a pengurus kok. Kok lah baru bahasa kini cara salat Jumat? Batu, ndak ada gue khutbah Jumat ke Jakarta. Batanya kawan juga, jam berapa tiba tadi? Jam setengah sabali yang mulai tiba surau. Biasanya Jumat ku ada khutbah baru salat. Kok kini ku langsung saya salat? Kironya Pak, kota kalau tidak menyimak orang khutbah. Itu persoalannya Pak, awak salat tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Khutbah Jumat itu apa? Itu terjadi musaji. Dima terjadi. Khatib naik mimbar, jamaah itu kadang-kadang masih duduk di teras. Adik-adik ambo tolong kanan. Naik khatib tidak ada cari tulai untuk yang lain. Khutbah itu bahagian dari sholat. Masih duduk di teras, masih maroko, masih cari tong. Khutbah berlangsung. Lagi terang aku tahu nak kanam bos adonyo. Kalau khutbah lah berlangsung di hari Jumat, ndak ada lain kegiatan lain. Itu karajo yang sehari-hari saja Pak. Jangankan untuk ada cerita-cerita yang lain. Ada saja anak-anak orang di sebelah yang salah karajonya tidak boleh ditegur dengan suara doh. Tenang orang khutbah. Tidak boleh seperti itu Pak. Ada caranya. Jo gerakan, jo aba-aba. Jangan ada orang khutbah. Tidak boleh seperti itu Pak. Ada aturannya. Itu baik kan? Baik kan? Menegur anak-anak yang sedang berbicara. Tapi tidak tapik caranya Pak. Salah. Makanya talabul ilmi faridatu alal muslim wal muslimah. Ibadah itu Bu harus dia setara dengan keinginan kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak sunat tuh. Fardu. Barajawa Pak. Mohon maaf Pak. Tidak salah rasulnya awak umur lanjut, anak awak tamat MDA, anak awak tamat sekolah.
cucu kemari. Nak kemari. Ini kami baca Al-Fatihah. Codang kan labat tu Al-Fatihah ni walunnya. Baca lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tu ni, dah him do, tapi him. Malik yaumiddin. Ane ko panjang ko pendek. Layo aku itu tak kira. Kadang-kadang nandapi saya suat itu saya taruh di depan. Al-Fatihah tidak sempurna, itu rukun salat. Jangan abaikan salat. 13 banyak rukun salat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama rukun qauli, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Ada yang supaya bantu si patomani. Yang kena sedang di mana melakukan yang namanya tumak ninah. Ada beberapa Pak. Kalau persoalan Isra kok tadi banyak Pak yang nggak perlu Pak ketahui. Antara lain Bu, Pak, beberapa contoh salat awak tu yang kadang-kadang awak abai, ndak menjadi perhatian. Buat saja contohnya 2 atau 3. Pertama, rukun salat yang pertama itu adalah niat. Awak tak kaja-kaja tiba di surau, uranglah salat, awak talambe masbut karena ingin mengajatrik, lupa baniai. Kadang-kadang alasannya sederhana. Ndak ada mana niat tuan dah tahu je nyo. Ndak model tu doh. Niat tu baca ikrarkan di hati, menyengajakan untuk salat, berhenti. Allahu Akbar baca di hati menyatakan salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, maghrib berjamaah. Hati itu berdetak begitu salat takbiratul ihram belajar. Kau tak aja salat lupa awak. Contoh yang kedua, yang kadang-kadang jarang menjadi perhatian. Bapak, ibu, awak tiba di salat, awak tiba di musaji, uranglah sembahyang, awak mendapai rakaat kedua, rakaat ketiga, urang saja melukuk, uranglah sujud. Tiba situ Allahu Akbar, langsung sujud. Sujud ibu tu sujud Allahu Akbar tu, Allahu Akbar apa tu? Takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Allahu Akbar, takbiratul ihram masuk rukun. Baru baca Allahu Akbar balik japui, urang saja rukuk, urang saja sujud. Nah, lain banyak dari ko Pak Wani Nagari ko beliau alumni STAIN ko yang kama curah bahkan bahwa beliau ko soalnya adik ada bobo tapi ilmu jauh dari dia. Aku sebenarnya belajar beliau. Tapi beliau kan hati warna. Kecil beliau banyak calon Wani Nagari. Iyo banyak calon Wani Nagari, tapi di bukit tabukan baru Pak Firdaus gue curang ke mana? Wah gagah, awak saulah pandai khutbah, mengayu cari yang lain-lain. Tapi jangan lama-lama jadi Wani Nagari, besok aku jadi kota dewan dulu seperti apa? Nah, baik Bapak Ibu. Ambo kalau ceramah kok, sawananya bisa panjang sependeknya Pak. Dia jatah sajam bisa, dia 2 jam bisa, tapi bisa aja mau ceramahku 20 menit ganti lain. Syaratnya kalau jamaah tu tidak menjadi akan boleh berhenti kok. Tapi mau jadi jamaah tadi menjadi akan taruh dia. Abu tambah semangat itu. Khutbah mana Bu? Kalau lo banyak ada batu-batu aku berhenti dulu Pak. Awak kadang-kadang itu dibawa ke dokter pereso badanku sehat.
Tapi tiba di surau akan luar penyakit kau batuk-batuk saja. Panjang imam sekate alunnya rukuk lagi. Dibalik ke belakang. Awak salat menghadap Allah bergarah-garah dalam salat. Musaji rancak, musala rancak. Kalau mau sangat yakin berat. Kalau masyarakat bukti bata buah, masyarakat cuma tiang anu batang silasiah. Iku masyarakatnya sangat-sangat taat kepada Allah. Aku yakin. Nah, insya Allah bersorobok wa nanti di sorobok. Buktinya wa adokan Isra Mi'raj rami datang. Iku luar biasa Pak. Jarang ambo mencedek serami itu. Ado bu musaji di tapi pasar. Garinnya santiang azan. Bacaan azannya rancak suaranya baralah kamir dulu. Tak mengemang aja suruh ini seperti basal. Tapi begitu azan dikumandangkan, anak orang tak tiba ke surau. Banyak tiba juga ke surau gua. Azan rancak, gadin rancak, tak tiba ke surau. Nyo cubo dek garin go mantes. Nyo azan jam 9 pagi. Tiba orang kami ke surau Pak. Mangga orang ke surau. Garin, biswa ang berhenti dari. Bama itu ang lagi lo jam 9 nang azan. Lasase ko. Aga garin tu, jadi Pak besok berhenti lagi di garin. Ambo cari musaji tapi lain. Tapi sebelum berpindah atanyo lang buka pace. Aduh. Ambo azan subuh. Azan luwa. Tapi waktu Pak Ibu nak tibo ke Balido. Kini ambo azan nga 9 Ibu rami ke Balido. Asian ang dilobaan. Di jam salat azan orang nak tibo. Di jam 9 rami tibo kian. Mandemo garinnya suruh pindah garin. Kadang-kadang maaf no Pak Wali, angku. Batanya orang banda salat. Iyo banda ada panggilan. Enteng sejawaban. Bang kau nak salah, lu ada panggilan deh. Model lah panggilan yang ditunggunya. Kalian tak tumik tu kata murah. Nah, aku yakin masyarakat cuma tiang dua orangnya baik-baik. Walaupun salamuku mungkin belum sempurna salah, terhitung peringatan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan ada perubahan di diri awak masing-masing. Baru nanti tegamu itulah salat yang mencegah dari perbuatan keji dan perbuatanmu. Kalau tidak salat waktu biasa-biasa saja no. Salat itu ya sekedar salat. Itu salat wajib Pak. Alulai salat-salat yang lain. Ibu apa maaf. Lain tak pernah ibu bertanya anak awak. Nak. Waang laki-laki. Lah pandai yang jadi imam kalau mak mati. Lah pandai jadi imam kalau bapak mati. Lain pernah ibu tanya anak tu. Indah. Tu ibu tak akan mati-mati kok. Lain kayakin ini kepanjang tarui. Bayangkan Pak. Bayangkan. Awak orang tua nanti dicabut di Allah angu awak. Anak barampe laki-laki, lah profesor, lah dokter, lah dosen, lah jadi orang kayu. Tiba di salat awak yang sekali itu salatnya bau pahan kau orang untuk salat. Lai anak kayu, lai anak santiang pulang dari rantau, tiba di rumah ranggainya meninggal. Karajonyo ndak jadi imam di salat. Adiknya ni foto-fotoan jo kamera rancang. Masalah nampak. Ayo paragon kurang adil punya kamera nan rancang. Bu, anak, cucu, dan laki-laki. Tanya di rumah. Salat dari nampak dia mak.
salat dari nampak ini. Lah pandai jadi imam salat jenazah. Coba salat jenazah tuan sampai takbir tuan. Jangankan kadang-kadang bacaannya di salat jenazah itu sampai takbir 1 dibaca, takbir 2 dibaca, takbir ketiga dibaca, takbir kampe dibaca. Kadang-kadang banyak dia mampu. Ibu lagi punya anak laki-laki rumah. Lai jantan laki-laki itu. Tanyong punya beko. Lah pandai yang jadi imam salat jenazah. Baru kau itu mak, kok nyampang amak mati. Amak aja mati-mati itu mak. Kadang-kadang itu menang amak aja mati ini lagi. Persoalan mati tidak harus tua. Mati bukan syaratnya harus sakit. Banyak orang sehat mati, banyak orang sakit mati. Yang kan ditanya pertama dalam kubur itu salat. Kalaulah sempurna lah baik salat, yang lain pertanyaan ditutup. Tapi kalau salatnya yang tidak benar, maka dosa-dosa yang lain akan diungkit oleh malaikat. Lai paham baik bodoh. Kabalalala aja salat. Jangan lebu. Antilah bagara-garanya ya Allah persoalan salat. Nabi awak lah menjemput salat untuk awak. Untuk keselamatan awak. Nomor 1 kanlah salat itu dalam ibadah. Kadang-kadang awak punya kawan suaminya salat atasnya risau. Mama tak risau ya doang. Kejamu Allah dalam pikiran mulai awak ngaku Islam, awak ngaku Muslim, tapi tidak ada masalah. Kembalilah bahwa salat itu wajib, fardu, dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nanti itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Katiku awak lah sakratul maut. Ya kan? Ibu yakin kalau bapak salatnya tidak lupa. Cuma gini kok ada adik hamba lah yang menuduh. Tapi kadang-kadang bapak kurang tidak salah. Ini nak yakin dulu. Setelah hidup kau dah mati. Awak kini kau ada 5 macam tahapan kehidupan, fase kehidupan. Pertama fasenya alam roh, awak antara Allah. Yang kedua alam rahim dalam kandungan ini. Ketiga alam dunia. Kini yang keempat alam barzah di kubur. Yang terakhir alam akhirat nanti di padang mahsyar. Yakinkan diri bahwa begitu kita meninggal, persoalan salat dipertanggungjawabkan. Yakin itu. Kadang awak cok ke kubur kan, meninggal orang satu ke kubur, wacan lihat orang masuk lahat lah. Tapi kadang-kadang pergi ke kubur, talaki jo bagalak-galak basi keke-keke. Ndak sabiah macam dia orang masuk kan yang lahat. Meninggal saya kilo-kilo lain ibadah kuah, lain bamal kuah, lain mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir kuah, menjadi muhasabah lagi awak. Takui awak untuk berbuat dosa. Tapi mungkin saja bu, awak terlena karena acuk menengah pengumuman, acuk menengah himbauan,
Bapak ibu-ibu, terima kasih lah datang ke rumah duka mama kami, apa kami, adik kami, enek kami. Lah sama-sama meninggalkan mayat, lawak mandikan, lawak kafani, lawak salatkan. Kini mari kita antar beliau ke tempat peristirahatan yang itu salahnya Pak. Mai kau di kubur aku dah istirahat doh. Bangun kok keceknya peristirahatan yang terakhir. Basa buang nyaunya tu dalam parah separah-parahnya mempertaruhkan kehidupan. Aku dewa kecekkan nyoba kubur aku peristirahatan yang terakhir. Ndak bakal ruang dalam kubur tu doh. Ndak istirahat doh Pak. Bertanggung jawab ke Allah. Umur yang diajar Allahku dimanfaatkan untuk beramal atau berdosa. Paham betul? Kalau kau istirahat dalam kubur tu mungkin orang tak tahu sembahyang. Kenapa? Begitu mati istirahat. Oi, lamanya babuan kuburan rancak. Kuburan rancak di dalam mayatnya. Andaikan, mohon maaf, andaikan Allah izinkan si mayat dalam kubur itu suaranya taramah doa. Ndak kalama deh ibu Kentucky itu untuk makan doa. Ndak kalama kolak doa. Ndak kalama durian doa. Mendengar rintihan si mayat dalam kubur. Ada orang mati di dia. Mati di rumah, berataan di dalam rumah. Ada orang mati, berataan rumah. Balataan Al-Quran di kepala mai, balataan Al-Quran di badan, di kos, macam. Itu apa? Kok pandai ramai itu, aku lihat itu meja Pak Aman nangis gitu Pak. Oi, kok kini baru dicarian kata Al-Quran, dia tak pandai membaca, dia lah mati. Al-Quran itu untuk dibaca Pak, untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Ibu dulu menikah, jauh calon suami, terjadi ijab kabul. Aku terima menikahi anak kandung bapak yang bernama Siwati, ada Siwati dengan maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai, sah registrasi. Ado Al-Quran di dalamnya. Dek calon suami bacari Al-Quran ku yang paling rancak, pada asal-asalan Al-Quran tu. Bacari Al-Quran paling rancak kapasa nan maha. Dek ibu Al-Quran ku dipajang dalam lemari. Dicari Al-Quran badani tak pernah dibaca. Lah lahir gai cucu nang Al-Quran pun tak dibaca-baca. Beko lah meninggal diambil Al-Quran pun dicuci diletakkan di kapan lu. Ndak bermanfaat di kawan. Al-Quran itu dibaca dan diajarkan. Khairukum man ta'lamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Meninggal bini, aduh pak, bininya meninggal, ada langkah-langkahnya main bininya. Langkah suruh, langkah tidak. Kecil baam kok di langkah-langkah bini, ayo duduk pasan tu, pasannya udah kok kabar bini, badia langkahi main ambo. Jangan papasan-pasan model itu kata-kata nasihat yang tidak benar. Serupa sampai tadi, kalian kok kami main, kok kami cari kawan, jangan kawan di orang rumah tu di terangan, dan rumah itu tua, batu, apanya dulu tu kurang ajar, amaknya tu kurang ajar, batu, tak buat di lambahnya sampai tak. Bila kejadiannya mak, ambil pada tahun yang lalu. Bacakan kana. Sainggunya anakku ndak dijalin silaturahmi di orang tersebut.
Ndak mau aja kawan di rumah tuh. Sepanjang anak menjalankan perintah yang salah itu, ibu tetap menerima kiriman dosa. Jangan jajankan anak yang tak elok. Maka cek dia tadi. Oh nah, sarancak-rancak nih Pak. Dulu mak, dulu enek pernah batangka di orang tuna. Tapi antah mak yang ego, antah mak yang tak sadar diri, alun sempat mak menjalin silaturahmi nyulai sampai kini kuani dah tu. Untung-untung kalian lah nan akan menjalin silaturahmi di orang tua. Bara kerancanya itu nasihatkan nak. Kalau enggak, kadang-kadang sampai berjodoh barang. Kok kamu jadi laki, kok kamu jadi bini, payah. Tapi di rumah tu jangan cubu-cubu macam jadi bini dia. Nyupat tu aja anak awak, nyupat tu aja cucu awak. Sepanjang tu bapak dan ibu yang memberikan ajaran seperti itu mendapat kiriman dosa. Karena anak kita memutus silaturahmi. Orang yang salat inyo tidak pernah. Orang yang salat itu sabar. Orang yang salat itu tidak pemarah. Dan orang yang salat itu pemaaf. Nah ibu, itu saja mungkin yang bisa memberikan terlampau panjang memang itu. Nah, kalau awak salatlah benar, maka awak akan menjadi orang yang pemaaf. Jarang bu, orang yang pemaaf tapi tidak pernah salat. Kadang-kadang kan awak kata, ambo yo tidak salat apa, tapi ambo tidak pernah menyakiti hati orang loh. Ada orang itu? Pede, ambo yo tidak salat apa, tapi ambo tidak pernah menyakiti hati orang. Ambo yang tidak salah doh, tapi ambo tidak pernah merugikan orang. Seimbangkan dalam hidup antara hubungan secara vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal sesama manusia. Masyarakat bumi batabuah ambo berikan plus. Rajin salat, amuah menjadi silaturahmi. Rajin datang ke salat. Aduh lepak. Diajak rapi enggak, diajak musyawarah enggak, diajak wirid dak timbul, tapi nyo rajin salat. Ndak pernah ingin menjalin silaturahmi dengan orang. Salah bu, duribat alaihimulillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Jangan kita termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Siapa orang yang tidak dihinakan oleh Allah adalah orang yang mampu menjaga hubungannya secara vertikal dengan Allah dan dan menjaga hubungan sesama manusia. Jalin silaturahmi, jangan rusak silaturahmi. Lah rusak silaturahmi boleh apa cakap, boleh. Boleh batangka, boleh. Boleh beda pendapat, boleh. Barang lama dendam boleh 3 hari. Ikolah kabatu kalau presiden balia adik babeda pendapat ini alun yo sapo menyapo lagi. Babeda pilihan tahun 2020 antara mama jo kemanakan sampai ke indah joko nyapo batu. Inyo dulu pilih siano, rasuana sampai kini. Kurang nak jadi presiden awak nak tangka. Omong. Nah, pesta demokrasi tadi Pak Oli sampaikan. Aku berharap pesta demokrasi kau jangan sampai merusak silaturahmi, tapi menjalin silaturahmi. Jangan gara-gara pemilu, jangan gara-gara pileg, jangan gara-gara pilpres awak pecah, ndak sapu menyapu. Aduh gay yang laki bini ndak sapu menyapu gara-gara pemilu. Mama juga menakan ndak saya yang lain gara-gara beda pilihan. Kakak baradia ndak bantu orang berusaha gara-gara beda pilihan. Anak bedunyo aduh laki jo bini ndak sapu menyapu pajak tambah lu. Ndak sabar.
Emosi yang tak terkendali, awak mengaku. Kalau nan batu tu, awak. Nan salah tu, itu pakaian nan acuk awak pakai pak. Pantang menghargai orang lain. Beda pilihan itu indah. Kamu sabar. Siapa dia bisuak? Syano. Para indah. Siapa dia bisuak? Syano. Apa kan? Tak ketujuh dan beda seketek berang. Abu kalau ndak panyaba begini gua ngecarlek ini gua. Kalau ndak panyaba begini gua maaf mungkin tu hari berhantam jurang. Serius. Bang kau itu. Pak Kati. Gambar Pak Kati pasang senang tua ala dibocor-bocoran orang, ala dicucuk-cucuk orang. Nyu panjang-panjang emosi Pak. Jawapan ambo, orang tu sabananya bukan banci kamu. Orang tu sayang kamu, tapi nyu ndak sabar menunggu balik nyu ansu mencucuak. Kaberang banawa barang tu kerusak loh. Paca dia nak galih, sumpah serakah keluar. Kece amurah wani ko, nak jual wani ko. Awak salah, sabar nak terkenal. Awak salah pamerang juga. Ya ayyuhalladzina amanus ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wasalah. Bu, kalau masih pamerang-pamerang juga wak, pertanyakan salat awak itu salahnya yang alun bang. Apa-apa kok cerewet bini awak tarimo pak kenyataannya karena bang ibu-ibu kok fitrahnya memang betunya cerewet dia berada laki lagi punya bini cerewet bini tarimo padusi ko melo menurut ilmu biologis inyo harus mengecek 6.000 sehari. Iyo cari apa itu? Pak Wadi kalau cukup rapi kan. Kalau bapak-bapak baca itu bu, baca itu 30 orang, mengecek itu bakal diganti. Mengecek si A nanti 5. Tapi kalau ibu rapi pada 6 sadonya ngecek. Batangka wak denyong, gara-gara nyong lupa menaik menggosok baju awak. Selesai tutup baju selesai, tapi jadi itu nanggapan balik tahun untuk kau lagi. Atau lagi bu. Jadi ada orang bu, bini nyoko nyinyi. Dia piti heboh, dia piti heboh. Dia baru nyinyi apa kalian? Kecil lakinya kau, ayo pan yang dibagi dia kau pak. Kini betulah, dan bawa kau main-main semua. Ada ajaknya dia laki ni main go. Karena diajaknya putar-putar, nampak semua lubang nyodong kak bini nyodorong dalam semua. Masuk bini ke semua pak. Lakinya ko marah solega. Lahaman dia tak bini nyanyi ada masuk ke semua. Pasca pulang keluar makhluk dari semua. Hitam, hantu. Katanya Pak tu, siapa? Abu hantu. Mengapa begini kembali? Lah baratui tahun dia di dalam semua gua aman-aman saja. Tadi masuk pada sini dia nak talor. Jadi kalau terlalu nyanyi aku hantu saya tak setuju. Takut yang berubah. Nah, siapa orang yang tak bisa mengontrol diri itu kembali tanyakan salat. Ambo tegaskan salat itu jangan sampai diabaikan. Bu, dari mana dia? Jangan sampai dulu. Kalau Pak Dewan, inyo disuruh mengecek payah, nampal yang payah menagah lagi. Aduh, challenge ko dengan dia. Ada dong. Tapi mungkin calon tu ada ponakan dia pak, ada anak dia pak, ada minantu dia tahu kayaknya.
Kalau ingin jadi anggota DPRD harus pandai menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan cara apa? Berjuang melalui bicara. Kalau tidak pandai mengecek, suruh mundur. Yuk, anggota DPRD itu di parlementer. Parle itu artinya bicara. Tapi kalau anggota dewan tidak pernah satu rapi. Bila yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, Pak? Tiba senang. Oh. Paling lalu najian. Tidak memperjuangkan loh. Awak jadi anggota dewan, kampung tidak berubah. Bisu aja dia. Anjak masuklah semua di kedua sekarang. Nah, baik Bapak dan Ibu yang hormati, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, ada yang serius, ada yang dengan cara kelakar, itu adalah sebentuk ramuan ibarat dalam sebuah sambal. Kalau sambal itu santan sisi sadono, ndak kalama sambal berubah. Ado lado, ado garam, ado karambi, seperti baru rancak. Hidup pun seimbang seperti itu Pak. Jangan dikecekan awak pelinggan tiang. Nah, kecek garam inyonan nasi, kecek lado inyonan pade, maku sambatu batele-tele rasuni. Bacampuannya satu-satunya. Jadi tidak salah doh, Pak Badi. Ini awak sesuatu Pak menyampaikan aja orang pun tidak perlu rubuhan bukan saya sekali pajak tu tidak mampu, pajak tu tidak kuliah tu batu tidak ketujuh saja apa yang awak kecekkan. Ambo bu anakmu batigo anak ambo surang ayah surang ama samo mendidik anak ibu berturunan batanya ibu cek semua ada perangai anak seluruhnya. Abang membuat suruh perangai ulang semua Jawa. Ego adalah hidup tu. Awak berapa apa? Awak tu harus satu jusi orang. Tak boleh orang membantah awak. Ego dalam hidup. Jadi pemimpin, jadi yang dipimpin harus paham dan besar menerima berbeda. Berlangsung pilpres sampai balik Februari disuat. Masyarakat cuman tiang, masyarakat Bukit Batabuh kembali akur, jangan sampai putus silaturahmi gara-gara pesta demokrasi. Lagi setuju? Yo benar setuju. Buktikan ibu-ibu datang ke TPS. Ada 2.000 penyebab oli. Tadi Pak Oli marahkan barang semua pemilih. Enggak, persentasenya 75. Ambo berharap masyarakat Bukit Batabuh sampai ke TPS ko lebih 90%. Jam 75. Ternyata lah ambo analisa kali penyebabnya orang ko malih ke TPS. Betul sekali tadi ada dulu sebabnya. Yang pertama inyo ndak pai ke TPS kecenyo satu memilih nasi buat kamu di kujualnya. Yo Bu. Salah tuh. Kalau itu nanti jadi Bu anda mungkin surau hukum distrik dong. Harus repot-repot tarui karena tidak berubah. Perubahan itu di politik. Yang kedua, bang punya madai ke TPS Pak. Agecenya kalau awak seorang nak ke TPS, tidak kamu mengurangi banas suara itu. Kironya nama pikir mereka itu ada 3.000. Maka terjadilah orang ke TPS itu ambil 10%. Kalau ambo surang karena mengurangi banado. Akhirnya sebagian tujuh pikirannya, sebagian tujuh pikirannya. Itulah lama sorak petugas KPPS. Oi masyarakat, capek datang habis minyak satu, dah tiba-tiba. Kenapa? Yang pikir seperti itu. Lalu datang tanggalan balik, baca Bismillah, pilihlah menurut kata hati. 5 menit dalam TPS menentukan masa depan 5 tahun.
Nah, salat jan lupukan nan limo. Lain paham tuh? Samo yo nomor urut ambo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.